Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini ketemu lagi dengan Bu Ayu. Bu Ayu akan menjelaskan tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tentang apa? Yaitu tentang menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran pagi ini? Nah, jika sudah siap, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan diawali basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Sekarang simak videonya, jangan di skip-skip, oke? Oke, anak-anak, budaya itu apa sih? Ada yang tahu nggak budaya itu apa? Nah, budaya itu merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, salah satu contoh budaya bangsa Indonesia itu adalah tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong? Pasti kalian sudah tahu kan? Ya, betul sekali. Tolong-menolong itu artinya saling membantu. Di sini anak-anak kelas 2 semuanya pasti juga suka kan tolong-menolong? Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan cerita tentang tolong-menolong berdasarkan gambar. Ya, bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Jadi harus diamati dengan betul-betul ya, diamati gambarnya itu gambar apa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah diamati dengan seksama, langkah kedua, pilihlah kata atau kosakata yang sesuai dengan gambar tersebut. Jadi ada banyak kosakata tentang gambar tersebut ya. Nah, jadi kamu pilih kosakata yang tepat dengan gambar tersebut. Kemudian setelah ketemu, kamu baru bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut dengan cara membuat beberapa kalimat, kemudian merangkai kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita. Paham ya? Jadi ada 3 langkah dalam menuliskan cerita. Oke, Bu Ayu kasih contoh. Di sini ada gambar ya. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Coba kira-kira gambar yang pertama itu kalian amati itu termasuk gambar apa ya? Ya, itu termasuk gambar misalkan ada bapak-bapak itu ya, ada bapak-bapak sedang menonton TV. Ya, acaranya apa itu? Berita tentang bencana banjir ya. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Itu kenapa ya? Ya, bapak-bapaknya yang tadi itu dengan teman-temannya sedang apa? Sedang menyumbang ke korban bencana banjir tersebut. Gitu ya, itu cara mengamati gambar. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu memilih kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Coba dipilih-pilih kata-katanya tentang apa saja. Misalkan kata menonton TV, kata bencana banjir, ya. Terus kata tolong menolong, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa menulis cerita berdasarkan gambar dengan membuat beberapa kalimat terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak, dalam satu cerita itu mengandung beberapa kalimat ya. Kamu bisa membuat beberapa kalimat menjadi sebuah cerita. Jangan cuma satu kalimat ya. Kalau cuma satu kalimat itu namanya bukan cerita. Jadi harus ada beberapa kalimat ya. Oke, kita buat kalimatnya. Yang pertama, Pak Dedi melihat berita bencana banjir di televisi. Betul kan? Ya. Kemudian kita membuat kalimat yang kedua. Pak Dedi ingin ikut membantu korban bencana. Seperti itu. Kemudian kalimat yang ketiga, Pak Dedi mengajak warga lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Nah, kemudian kalimat yang keempat, ada yang memberi uang, makanan, dan pakaian. Kemudian kalimat kelima, Pak Dedi dan warga menerapkan budaya tolong menolong. Nah,
Dengan kamu menggabung-gabungkan kalimat itu sudah menjadi satu cerita. Seperti itu ya anak-anak? Bagaimana? Paham ya cara menuliskan cerita dengan 3 langkah itu tadi? Nah, anak-anak, selain tolong-menolong, budaya di Indonesia itu juga ada gotong royong. Tahu kan kalian apa itu gotong royong? Ya, gotong royong itu juga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri ya, gotong royong itu bekerja dengan bersama-sama. Contohnya apa? Kalau di sekolah kalian mengerjakan tugas piket, ya kan, itu mengerjakan bersama-sama. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat ada kerja bakti ya, biasanya ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu termasuk gotong royong. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mudah menuliskan cerita, kalian itu kan harus membuat beberapa kalimat, ya kan? Baru bisa merangkai menjadi cerita. Nah, untuk membuat kalimat, kalian harus tahu dan bisa menemukan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan budaya, terutama budaya yang ada di Indonesia. Coba bisa sebutkan contoh budaya yang ada di Indonesia enggak? Ya, kita sebutkan bersama-sama ya. Contohnya ada tolong-menolong, itu tadi sudah Boy jelaskan. Kemudian yang kedua ada gotong royong. Kemudian selain itu ada menyapa anak-anak. Menyapa itu juga termasuk budaya Indonesia. Kemudian ada mengucapkan salam. Nah, itu juga termasuk budaya di Indonesia. Kemudian ada lagi menghargai. Itu juga budaya. Jadi Indonesia harus saling menghargai. Kemudian ada juga toleransi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga masih banyak lagi. Jadi nanti kalian cari sendiri ya kosakata yang lain. Bu Ayu cuma menyontohkan saja. Nah, anak-anak, selain dengan kosakata tentang budaya di Indonesia, juga ada kosakata tentang lingkungan sosial dan lingkungan geografis. Apa itu? Ada yang sudah baca? Ya, lingkungan sosial itu berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kalau tolong-menolong tadi kan budaya, itu juga masih ada kaitannya dengan sosial. Jadi peduli kan terhadap orang lain. Kalau kita peduli, ya kita harus menolongnya. Kalau kamu nggak mau menolong, berarti kamu tidak peduli. Seperti itu ya. Kemudian, contoh kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial itu antara lain membantu, menjenguk, dan menolong. Kemudian, apa lagi? Nah, itu nanti dicari sendiri. Nah, sedangkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis itu contohnya antara lain ada denah, ada lokasi, ada tempat, ada rute, dan lain-lain. Jadi kalau menunjukkan tempat itu lingkungan geografis ya. Itu kosakata tentang lingkungan geografis. Oke. Rute itu artinya apa, Bu? Rute itu artinya jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kosakata-kosakata tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan denah ya anak-anak. Nah, ini Bu Ayu kasih contoh gambar denahnya. Bu Ayu membuat kalimat, rute yang dilalui Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit untuk menjenguk Rudi adalah, di situ ada rute. Rute itu kosakata lingkungan geografis. Kemudian menjenguk itu kosakata lingkungan sosial. Jadi ada 2 ya, lengkap ya. Ya. Rutenya bagaimana? Jadi dari SDN Cemara menuju Jalan Rinjani, kemudian dari Jalan Rinjani menuju Jalan Merapi, kemudian menuju Jalan Semeru, baru kemudian sampai di rumah sakit. Seperti itu rutenya ya, cara menuliskan rute seperti itu. Nah, oke anak-anak, bagaimana materi kali ini? Cukup panjang tapi kalian pasti paham kan? Materinya mudah kok. Nah, kalau kalian belum paham, seperti biasa bisa ditanyakan kepada guru kelas masing-masing. Oke, Bu Ayu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.